Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Farid, selamat datang kembali. Sehat Pak Farid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa sangat baik dan sangat sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu semuanya yang senantiasa setia nih ya, setiap Sabtu pagi mengikuti acara Morning Talks ya, dan hari ini kita telah sampai pada Spiritual Journey Morning Talks ke-18 dan akan membahas lebih lanjut ya terkait dengan salah satu jurus magnet rezeki, yaitu melatih disiplin kata. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberikan kesehatan, ya, keberkahan, kelancaran segala aktivitasnya, dan tentunya dimudahkan dan dilapangkan untuk kita terus menuntut ilmu ya, menjemput ilmu Allah di pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting, dan acara ini insya Allah kita jalankan secara rutin, tentunya bagian dari cara saya ya pengen belajar, karena kalau udah sibuk aktivitas itu kayaknya meluangkan waktunya tidak mudah, jadi saya berusaha membuat waktunya untuk kita belajar sama-sama. Dan alhamdulillah Pak Farid selaku narasumber kita tentunya juga senantiasa bersedia untuk berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya buat kita semua yang mudah-mudahan bisa menarik manfaat ya, dan bisa kita praktekkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, lebih bahagia ya, lebih dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah profil pembicara kita, Bapak Farid Auladi, yang mana beliau adalah seorang Certified Runner Magnet Rezeki, di mana saat ini kita sedang membahas lebih lanjut terkait jurus-jurus yang ada di ilmu rahasia magnet rezeki yang foundernya atau diramu oleh Ustadz Nasrullah ya. Dan ini alhamdulillah komunitasnya juga luas sekali, sudah 100.000 lebih atau bahkan lebih ya, karena seluruh Indonesia ya. Dan kami merasa, saya pun juga Certified Magnet Rezeki, kami merasa bahwa ilmu ini termasuk yang mudah dipraktekkan ya, asal kita paham ya. Dan inilah kenapa kita sama-sama belajar untuk lebih paham lagi, karena setiap pembelajaran bahkan dengan topik yang sama, guru yang berbeda, mentor yang berbeda, itu akan ada hal sesuatu, ada hal baik yang bisa kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan pada hari ini pun mungkin di sini banyak nih alumni Rahasia Magnet Rezeki ya, ada dari TOMR, ada COMR, ada dari kajian-kajian seluruh Indonesia malah ya, Masya Allah. Terima kasih masih senantiasa mengikuti acara kita hari ini. Baik, kalau gitu Pak Farid, saya persilakan untuk memulainya. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Pradita Consultingnya yang senantiasa leverage success value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan, hadirin, kakak adik rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tak berbilang, nikmat yang tak terbatas kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan sebagai orang Islam, kenikmatan sehat, dan alhamdulillah sekali lagi kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan ridhonya kepada kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, kemudian para sahabatnya, kemudian orang-orang pilihan, dan insya Allah termasuk kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kita senantiasa juga memohon kepada Allah supaya pada saat di yaumil akhir nanti Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Baik Bapak dan Ibu hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, mari kita buka acara ini dengan doa seperti biasa. Semoga kita berharap ya, semoga Allah senantiasa
memberikan kemudahan kepada kita dalam proses belajar ini, sama-sama belajar, dan semoga Allah membukakan pintu hidayah, pintu kebahagiaan bagi kita semua. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, kami memohon kepadamu, ya Allah, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini, beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat, luaskanlah rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Ya Allah, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kemudahan dalam belajar ini, berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak adik, hari ini juga mari kita sama-sama berdoa. Ada rekan kita ya, jamaah, bukan jamaah lah, peserta Morning Talk ini yang baru mendapatkan kenikmatan dari Allah. Minggu ini beliau ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga ayah beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, kemudian diampunkan segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan tentunya diberikan tempat yang paling indah, paling baik di surganya Allah. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi, ada rekan kita juga di dalam Morning Talk ini. Kemarin putra atau putrinya ya di pesantrennya, di boarding school-nya itu terkena, bukan pesantrennya yang terkena COVID, ada 80% katanya yang terkena, dan alhamdulillah putra atau putri beliau ini tidak positif setelah diperiksa. Namun demikian, kita mohon kepada Allah semoga semua yang mendapatkan ujian kenikmatan diberikan COVID-19 ini dicabut penyakitnya, kemudian disembuhkan seperti sedia kala. Kita bacakan kembali Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, dan semoga semua orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat bisa segera sembuh, mendapatkan kenikmatan hidupnya kembali seperti sedia kala. Baik, Bapak dan Ibu, jurus yang kedua dari positive thinking, yang pertama kita belajar tentang law of projection, bagaimana kita memancarkan sesuatu yang positif gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita mengelola kata-kata, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Berpikir saja positif, insya Allah ketika berpikir positif, maka yang keluar juga kata-kata yang positif. Ketika kita berpikir yang tidak positif, maka yang keluar juga biasanya akan muncul kata-kata yang tidak positif. Ada satu cerita saja, ada satu cerita tentang disiplin kata ini. Ini cerita yang begitu luar biasa, begitu sangat baik. Kalau kita tahu ada seorang imam besar ya, Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Kemudian beliau menjadi imam besar itu adalah berkat tanda petik kutukan dari ibunya, dari ibundanya. Jadi pada saat kecil, pada saat beliau Syekh Sudais ini berumur ya balita ya 5 tahun gitu kan, lagi nakal-nakalnya, kita tahu yang seumur seperti itu lagi nggak bisa diam gitu ya. Dikutuk oleh ibunya. Ya.
Ceritanya seperti ini. Jadi pada saat itu di rumah ibunya itu akan ada semacam kenduri, akan ada semacam apa namanya acara ya, akan ada acara. Jadi ibunya sedang menyiapkan makanan, menyiapkan kue-kue dan sebagainya. Tiba-tiba sang Sudais kecil ini pulang ke rumahnya, dan dia memang sedang bermain debu ya, bermain pasir lah, karena di Arab sana. Tiba-tiba dia menggenggam segenggam pasir debu, langsung disiramkan kepada makanan yang sedang disiapkan oleh ibundanya gitu. Masya Allah, kalau kita mendapatkan kejadian seperti ini, apa yang terjadi? Biasanya kita akan muring-muring, akan marah-marah, akan mengutuk barangkali gitu ya, memaki-maki. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ibundanya Syekh Sudais ini. Beliau mengatakan marahnya itu apa ya? Sana kamu pergi, sana kamu pergi, biar kamu jadi imam di Haramain. Masya Allah. Yang terjadi bukan mengutuk anaknya dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang tidak pantas, justru dikutuk tanda petik dengan satu kalimat, sana pergi supaya kamu jadi imam di Haramain. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata apa yang terjadi, beliau Syekh Sudais sekarang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kemudian bukan cuma sekedar imam besar yang hafiz, yang suaranya luar biasa merdunya, tapi pada tahun 2012 beliau diangkat oleh pemerintah Arab Saudi ya sebagai kepala dua tanah suci ya, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Jadi semacam jabatan yang khusus setingkat menteri kalau di Arab Saudi. Tetapi bukan cuma sekedar itu yang dilakukan oleh ibundanya Syekh Sudais. Setiap kali si ibunya ini memanggil anaknya, itu manggilnya bukan dengan nama, tapi dia panggil ya Abdurrahman, ya Hafizal Quran, ya Imam al-Masjidil Haram. Jadi setiap kali dia memanggil anaknya itu bukan dengan sebutan namanya saja. Bukan juga dengan sebutan yang tidak baik, mohon maaf. Tetapi justru dengan sebutan-sebutan, ya Abdurrahman, ya Hafizal Quran, ya Imam al-Masjidil Haram. Lalu apa yang terjadi? Ya sekarang Syekh Sudais itu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Masya Allah, luar biasa. Inilah kekuatan dari disiplin kata. Kekuatan dari kata-kata yang menjadi doa bagi siapa? Bagi kita sendiri. Ada lagi satu cerita. Ini ada satu kejadian, seorang pekerja di bangunan, konstruksi bangunan. Tiba-tiba ada kejadian temboknya yang sedang dibangun itu runtuh, kemudian menimpa si yang bersangkutan. Lalu apa yang terjadi? Meninggal dunia. Si pekerja itu meninggal dunia. Kemudian si ibunya almarhum ini berpikir, kenapa ya kok anak saya ini meninggal seperti itu? Lalu beliau kilas balik, flashback, berpikir ke belakang. Masya Allah, astagfirullah. Ternyata pada saat masa kecil si orang tersebut, si ibu ini pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak baik. Saking tidak nurutnya anak ini dengan disiplin kata itu, kita mesti mengucapkan kata-kata yang positif ya. Kata lain dari nakal itu tidak baik ya, tidak nurut gitu ya. Jadi si ibu itu pernah keceplosan, kamu itu nakal banget, nanti kamu bakal ketimpa tembok. Dan astagfirullah, kejadian seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik hadirin rahimakumullah, hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali dengan apa yang kita ucapkan, dengan sesuatu yang bakal terjadi gara-gara ucapan kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin kata, jadi landasan dari ilmu atau jurus disiplin kata ini, itu Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu.
Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi jurus ilmu MR, magnet rezeki tentang disiplin kata ini bukan ilmu yang kaleng-kaleng tanpa dasar. Dasar dalilnya ada, Al-Ahzab ayat 70-71. Katakanlah perkataan yang benar. Ya. Katakanlah perkataan yang benar, maka niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua, surat Az-Zariyat ayat 23. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahakum mislu ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak positif. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang akan membuat kehidupan kita menjadi tidak mudah di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kekuatan kata-kata ini luar biasa. Masih ingat prinsip? Pikiran adalah doa, perkataan adalah doa. Maka apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi pada kehidupan kita. Satu lagi, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6475, kalau Muslim nomor 74. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kalau tadi ada pertanyaan bagaimana menjaga supaya tetap kita punya pikiran yang positif, salah satunya adalah seperti ini. Bagaimana kita menerapkan jurus disiplin kata. Karena kalau kita tidak punya kata-kata yang baik, menurut hadis ini, mendingan diam. Daripada kamu mengeluarkan kata-kata yang membuat orang menjadi tidak nyaman, yang membuat orang menjadi tidak bahagia, gitu kan? Itu yang pertama. Nah, kemudian tadi ingat perkataan yang kamu ucapkan itulah yang akan menjadi sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Dan inilah, katakanlah perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sangat jelas. Dan sangat mudah untuk kita lakukan dengan catatan kita memiliki satu keyakinan. Ya. Dengan catatan kita memiliki satu kemauan yang sangat kuat, kemauan yang sangat keras untuk memperbaiki kehidupan kita. Terkait dengan disiplin kata ini, saya tidak akan pernah meninggalkan penelitian Dr. Masaru Emoto. Kalau tadi dalil, ya, itu landasan secara dalil, ya, landasan secara agamanya, maka jangan lupa juga, maka mesti ingat juga, kita mencoba untuk memberikan satu landasan secara ilmiah. Karena dalam kehidupan kita ini tidak semua orang punya keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu dari Allah itu yang terbaik, belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir berpikirnya pragmatis, berpikirnya logis, kalau tidak terbukti secara ilmiah misalnya gitu kan, kalau tidak terbukti secara scientific, belum tentu dia mau percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah ini, masih ingat kemarin, energi berlian. Jadi kalau ada air, ya, ada air yang kemudian diberikan kalimat-kalimat, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, maka dia akan berbentuk, ya, ini molekul-molekul air itu akan berbentuk seperti berlian, begitu indah, begitu menawan, ya, begitu menarik hati. Tetapi kalau kita berikan kata-kata yang tidak positif, kalimat-kalimat yang tidak positif, yang tidak baik, maka dia akan membentuk pola yang tidak beraturan, membentuk pola yang tidak kelihatan nyaman, tidak kelihatan baik, gitu ya. Nah, kalau kita menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, bahkan air pun yang kita anggap bukan barang bernyawa, yang kita anggap sebagai benda mati, kita anggapan kita seperti itu saja bisa berubah. Itu saja bisa membentuk satu kondisi yang seperti berlian, memberikan energi yang luar biasa.
Tapi kalau misalnya kita berikan kata-kata yang tidak baik, kalimat yang tidak baik, benda mati saja, benda mati saja bisa membentuk sesuatu yang tidak beraturan seperti ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang hati manusia. Apalagi kalau kita berhubungan dengan pikiran manusia, pikiran makhluk hidup. Nah, itu luar biasa. Masih ingat kemarin video yang kami sampaikan terkait dengan tumbuhan itu ternyata tingkat pertumbuhannya ya, tanaman ya, tingkat pertumbuhannya itu paling bagus kalau kita perdengarkan apa? Kita perdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, masih bukti yang lain terkait dengan penelitian Dr. Masaru Emoto. Pada saat melakukan penelitian saat itu ya, akhirnya Dr. Emoto ini berkeliling dunia melakukan percobaan dengan air yang sama ya, bukan air sama, melakukan percobaan dengan air di mana? Di Swiss, di Berlin, di Perancis, di Palestina. Dan kemudian ia diundang ke markas besar PBB di New York untuk mempresentasikan temuannya pada bulan Maret 2005. Jadi ini sudah sangat lama. Ya, sudah sangat lama. Ternyata dibuktikan bahwa air bisa mendengar kata-kata, bisa membaca tulisan dan bisa mengerti pesan. Masya Allah, ya, luar biasa. Kita sampaikan kata-kata kepada air, ternyata air juga berubah bentuk-bentuk molekulnya. Kemudian kita dekatkan tulisan-tulisan yang baik dan tidak baik, ternyata juga sama seperti tadi, bisa membentuk bentuk yang seperti berlian atau bentuk yang seperti tidak beraturan tadi, dan bisa mengerti pesan. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan zaman kita kecil ya, semoga sekarang juga tetap dipergunakan. Mengapa air putih yang didoakan itu bisa menyembuhkan orang yang sedang tidak sehat? Ini saya masih belum tertib juga. Mestinya ini menyembuhkan orang yang sedang tidak sehat gitu ya. Masih sering tidak ingat juga gitu. Tak apa, kita sedang sama-sama belajar. Kenapa air putih yang didoakan itu bisa menyembuhkan orang yang sedang tidak sehat? Kenapa? Karena molekul air itu menangkap pesan doa kesembuhan, menyimpannya, lalu vibrasinya merambat kepada molekul air lain yang ada di tubuh si sakit. Masya Allah, Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, pada saat COVID-19 kemarin sedang mewabah ya, pandemik ini, alhamdulillah kami di komunitas Magnet Rezeki, kami punya satu cara yang disebut dengan Quranic Vibration, Quranic Immunity. Bagaimana kita mencoba menyembuhkan orang-orang yang sudah positif COVID-19 ini dengan perantaraan air. Jadi kami ada satu caranya, ada satu jurusnya, satu rumusnya. Dan ini bisa juga dipergunakan untuk sakit yang lain juga, untuk ketidaksehatan yang lain juga gitu kan. Silahkan nanti kalau mau diberikan jurus-jurusnya, cara-caranya menghubungi Mbak Anggi Pradita gitu ya. Kemudian nanti kita akan share bagaimana caranya. Bagaimana caranya, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus orang yang pintar, tidak harus orang yang soleh-soleh banget macam Ustadz, Kiai, tidak. Kita pun bisa melakukan. Dengan catatan kita punya satu keyakinan yang sangat kuat. Kita kembali ke materi ini. Kenapa air itu bisa menyembuhkan seseorang yang sedang tidak sehat? Karena apa? Air itu menangkap pesan doa kesembuhan. Lalu, ini kan air, Pak. Ini kan air gitu kan. Sementara tubuh kita itu seperti apa? Kenapa air ini bisa menjadi perantara doa kesembuhan? Karena ternyata tubuh manusia itu 75%-nya terdiri dari air. Ini penelitian juga gitu. Otak kita itu yang ada di dalam kepala itu ternyata 74,5%-nya itu berbentuk air, cairan gitu. Darah itu 82%-nya itu air. Bahkan tulang yang begitu keras sekalipun itu mengandung 22% air. Jadi logika sederhananya, cara berpikir yang simpelnya, kenapa tubuh kita bisa sehat dengan air yang didoakan? Karena tubuh kita itu mayoritas terdiri dari air. Ya, terdiri dari air, 75% air, otak pun 74,5% air, darah pun 82% itu air. Bahkan tulang yang keras sekalipun itu mengandung 22% air. Jadi bagaimana tidak sembuh, ya, bagaimana tidak kemudian kita merasakan kenikmatan, kenyamanan
dengan doa yang disampaikan melalui air. Karena memang tubuh kita itu terdiri dari air sebagian besarnya, gitu ya. Dan Masya Allah, air Zam-Zam. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau pernah naik haji gitu ya, kita sering berebut ya, untuk mendapatkan air Zam-Zam. Kita ingin minum air Zam-Zam. Kenapa? Air Zam-Zam dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Air Zam-Zam dipercaya bisa membuat hati kita, pikiran kita, jiwa kita menjadi tenang. Kenapa? Ya tidak aneh. Bukan hal yang aneh. Karena sejak ribuan tahun yang lalu, air Zam-Zam ini didoakan oleh miliaran manusia. Di mana sumur air Zam-Zam itu? Kan di dekat-dekat Ka'bah situ. Kebayang nggak sih, setiap hari ada ratusan ribu orang yang melakukan umroh. Kecuali sekarang ya, pada saat COVID ini. Walaupun baru dimulai juga. Kebayang nggak, setiap hari itu ada orang yang melakukan umroh. Setiap saat ada orang yang bertakbir, bertahlil, bertahmid di dekat Ka'bah. Dan di situ ada sumur air Zam-Zamnya. Masya Allah. Jadi tidak heran kalau ternyata air Zam-Zam ini bisa membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman gitu ya. Karena memang konsep Dr. Masaru Emoto yang tadi itu, air itu kalau didoakan, diberikan kalimat-kalimat yang positif akan menjadikan energi berlian, energi yang positif. Air Zam-Zam bisa kebayang, tidak pernah berhenti mendengarkan suara-suara yang sangat baik. Tidak pernah berhenti mendengarkan kata-kata yang positif. Kenapa? Berada di Masjidil Haram di sana. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Mari kita masuk ke dalam jurus disiplin kata. Kalau tadi kita itu dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya kenapa kita harus menerapkan disiplin kata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu bentuk perisai rezeki kita yaitu adalah kata-kata yang tidak positif. Masih ingat dengan teori ini bahwa sebetulnya rezeki kita itu diberikan oleh Allah luar biasa banyaknya, melimpah ruah seperti hujan yang lebat. Tetapi kenapa kita kebagiannya tidak banyak? Karena ada perisai rezeki yang menghalangi rezeki kita untuk datang kepada diri kita. Sama halnya seperti hujan itu tidak membasahi kita karena ada payung. Payung itulah yang menjadi perisai rezeki kita. Nah, salah satu yang menjadi perisai rezeki kita selain dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu adalah kata-kata yang tidak positif. Kata-kata yang tidak membuat kita menjadi berpikiran positif. Ini yang akan menjadi salah satu perisai rezeki. Kalau pikiran saja menjadi doa, apalagi kata-kata kita itu pasti akan menjadi doa. Doa bagi kita semua, doa bagi diri kita, gitu kan. Kalau kata kita selalu positif, maka doa yang terucap juga itu adalah hal-hal yang positif. Jadi sederhana sekali rumusnya, ya, sederhana sekali rumusnya, sederhana sekali jurusnya. Kalau kita itu menyampaikan, mengatakan kata-kata yang positif, ya, maka doa kita pasti positif. Kenapa? Karena kata itu adalah doa. Ya. Ini prinsip sederhananya sehingga kenapa kita coba melakukan proses disiplin kata ini dengan sangat baik. Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kata-kata ini, di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, conscious dan subconscious. Nah, kita berbicara tentang jurus magnet rezeki ini, mainannya itu di alam bawah sadar. Ada orang mengatakan itu di dunia kuantumnya. Ya. Cuman beda istilah, lebih kurang pemahamannya lebih kurang sama. Ya. Nah, di dalam pikiran bawah sadar, ya, dalam pikiran bawah sadar itu, kita
tidak bisa membedakan antara kata-kata yang positif atau negatif. Contohnya begini. Kita keluar sebentar, Mbak Anggi, sebelum kita lanjutkan dengan materinya. Siapkan ininya, siapkan chat room-nya, atau siapkan kemudian raise hand-nya, mengangkat tangan. Siap-siap seperti ini. Sekarang Bapak Ibu mohon konsentrasi dengan sangat baik. Saya ingin memberikan tantangan ya kepada Bapak dan Ibu, nanti dijawab melalui chat room. Pikirannya kita fokuskan. Ini yang ingin saya katakan. Tolong jangan memikirkan gajah. Tolong jangan berpikir tentang gajah. Bapak dan Ibu dalam pikiran sekarang jangan mikirin gajah. Jangan mikirin gajah, ya. Jangan mikirin gajah. Tolong, jangan mikirin gajah. Oke, ada yang berani jawab? Tulis di chat room apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu. Apa yang tergambar di pikiran Bapak dan Ibu. Ada yang mau jawab? Mbak Agi, silahkan. Ya, ini sudah banyak yang jawab ya. Justru malah yang terpikirkan itu gajah begitu, Pak Farid. Malah yang terpikirkan lebih kelihatan gajahnya ya. Oh, kecuali Mbak Nurul nih, saya melihat Pak Farid di hadapan saya. Wah. Oke. Jadi banyak yang menulis bahwa justru yang muncul adalah gajahnya, gitu. Yang muncul adalah gajahnya, gitu. Satu lagi. Sekarang tolong fokuskan Bapak dan Ibu itu ke kameranya masing-masing. Ya. Fokuskan kalau pakai laptop ke layar laptopnya, kalau pakai HP ke layar HP-nya. Fokuskan. Matanya fokus ke depan. Ya. Tolong jangan nengok ke kanan. Ya. Tolong jangan nengok ke kanan. Jangan nengok ke kanan ya. Jangan ya. Oke. Nah, sekarang tolong sampaikan apa yang terlihat di bagian kanan dari Bapak dan Ibu. Tolong ditulis di chat room-nya. Ya, ini yang di Zoom akhirnya jawabnya akhirnya nengok ke kanan gitu ya, Pak. Apa yang ada di sebelah kanan itu? Ada yang nggak tahan soalnya gitu kan? Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, nengok ke kanan lihat dinding, nengok ke kanan gitu, nggak tahu Pak, karena kan diminta lihat ke depan saja gitu ya. Oke. Baik. Persoalan sederhana yang saya ingin sampaikan pada game sederhana barusan itu, gitu ya. Game sederhana barusan itu adalah apa? Pada saat saya mengatakan tolong jangan membayangkan gajah, justru yang muncul di pikiran kita itu adalah gajah. Yang muncul di pikiran kita itu adalah gajah. Kemudian yang kedua, pada saat saya mengatakan saat ini juga, please jangan menengok ke kanan, ya. Jangan menengok ke kanan, justru yang terjadi kita itu adalah melihat ke kanan, nengok ke kanan. Bahkan ada yang mengatakan, saya tadi tanya ada barang apa di sebelah kanan, ada yang mengatakan ada tembok gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa menangkap kata-kata yang sifatnya negasi. Bahasa kita gampangannya negasi itu yang negatif lah katakannya, yang tidak positif lah. Jangan, ini kan sesuatu yang ada satu bentuk larangan gitu ya. Jangan bayangin gajah, Kenapa justru yang terbayang di dalam pikiran kita itu adalah gajah? Karena pikiran bawah sadar tidak bisa menangkap kata jangan. Di dalam pikiran bawah sadar, kata jangan ini tidak terekam.
Justru yang terekam itu adalah membayangkan gajah. Ini kata-kata negasi dalam ilmu NLP, ya, Neuro Linguistic Programming. Ini dijadikan sebagai bagaimana kita menjaga sesuatu menjadi selalu positif. Hindari kata-kata yang seperti ini, jangan, tidak, ya buruk misalnya, negatif, itu jangan. Kenapa? Karena di dalam pikiran bawah sadar kita, kata yang seperti ini, yang saya tulis merah ini, itu tidak akan ditangkap. Yang ditangkap adalah membayangkan gajahnya. Contoh tadi juga salah satunya, jangan menengok ke kanan. Kata jangan ini tidak ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Justru yang ditangkap adalah menengok ke kanan. Ya, ada beberapa orang yang tidak nengok ke kanan, alhamdulillah berarti sudah bisa memfilter kata-kata negasi, tidak masuk ke dalam subconsciousnya, pikiran alam bawah sadarnya. Ya. Nah, jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan disiplin kata? Di dalam ilmu disiplin kata ini, ya, ini yang saya jelaskan tadi, alam bawah sadar tidak menangkap kata yang bersifat negasi. Jadi pada saat kita mengatakan sulit ini kan konotasinya adalah tidak positif. Maka kita mesti mengatakannya dengan tidak mudah. Tidak mudah ini sama dengan sulit. Sulit ini adalah kata-kata yang sifatnya lebih ke arah tidak positif. Aduh, sulit ya, ternyata persoalan ini, maka yang terjadi, persoalan itu bakal benar-benar sulit. Bakal benar-benar tidak mudah. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena kita mengatakan kepada diri sendiri, menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita itu kata-kata yang sulit, kata-kata sulit. Maka yang terjadi, di dalam kehidupan kita akan selalu menemukan kesulitan. Kenapa tidak kita rubah menjadi tidak mudah? Sama maknanya. Tidak mudah. Wah, itu tidak mudah. Ingat, dengan masalah gajah tadi, bahwa kata tidak itu yang sifatnya negasi tidak akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Yang ditangkap adalah kata mudahnya. Sehingga apa? Persoalan yang muncul ke dalam kehidupan kita itu menjadi mudah untuk kita selesaikan. Ini konsep yang sangat sederhana, konsep yang sangat simpel dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak mudah untuk memulainya. Sulit itu tidak mudah. Yang kedua, berat. Ya Allah, kenapa engkau berikan aku masalah yang begitu berat, misalnya gitu kan. Kita berdoanya seperti itu. Maka yang terjadi apa? Yakin saja, kita tidak akan mudah untuk menyelesaikan persoalan itu. Kenapa? Karena kita mengucapkan kalimat berat. Secara otomatis ini akan tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bapak Ibu pernah mendengar kata afirmasi, penguatan. Semakin kita sering mengatakan kata-kata yang tidak positif, maka itu yang akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Itu yang akan keluar menjadi kalimat kita, pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter akan menentukan nasib kita. Maknanya kalau kita mengatakan, aduh ini masalah yang begitu berat, percaya sama saya, pasti akan terasa berat. Tetapi kenapa tidak katakan, waduh ini persoalan tidak ringan. Ini persoalan yang tidak ringan. Kata tidak ini termasuk golongan kata negasi yang tidak akan ditangkap, tidak akan disimpan di alam bawah sadar kita. Yang muncul, ditangkap, disimpan di alam bawah sadar adalah ringannya. Sehingga yang terjadi persoalan sebesar apapun itu akan menjadi ringan bagi diri kita. Sederhana Bapak Ibu, miskin. Pak, saya ini orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Ngomong aja begitu, nggak apa-apa. Dan nanti beneran nggak akan kaya. Kenapa? Karena ada afirmasi ke dalam pikiran kita bahwa kita adalah orang miskin. Kalau memang kita merasa belum punya apa-apa, bilang belum kaya, bukan tidak kaya, belum kaya. Artinya apa? Kita mendorong pikiran bawah sadar kita mendorong otak kita itu untuk mengatakan kaya, kaya, kaya.
Sekali lagi, kata belum ini termasuk golongan kata yang negasi. Ini tidak akan ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Demikian juga berikutnya, sakit dengan kurang sehat, benci menjadi tidak senang, salah menjadi tidak tepat, gitu kan? Lupa apa? Tidak ingat, gitu kan? Lupa itu tidak ingat, gagal belum sukses atau tidak berhasil. Ini kalimat positifnya seperti itu. Negatif tidak positif. Nah, salah ini adalah persoalan. Persoalan dengan masalah sebetulnya lebih kurang sama. Tetapi ada kalimat, ada kata yang lebih halus ya, lebih halus dengan persoalan. Kalau masalah itu ada kecenderungan sesuatu yang tidak positif ya, tetapi kalau kita bicara kata persoalan itu jauh lebih menyenangkan lah, lebih enak. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebetulnya ilmu ini, jurusnya ini sangat sederhana, sangat sederhana. Bagaimana kita mencoba untuk membiasakan dalam kehidupan sehari-hari itu kita benar-benar hanya mengeluarkan sesuatu yang positif, mengatakan sesuatu yang positif, mengatakan sesuatu yang baik-baik sajalah seperti itu. Coba dilatih dalam percakapan kita sehari-hari. Coba dilatih, termasuk ketika misalnya kita chatting, ngobrol dengan teman, dengan siapapun di WA misalnya, WhatsApp, atau apapun lah itu bentuknya. Di medsos semuanya. Coba susun kata-kata itu dengan kata-kata yang positif. Susun dengan kata-kata yang kebalikan dari hal-hal yang tidak positif. Itu pasti akan membuat kita itu menjadi terdorong, ya, terdorong pikiran kita lebih fresh, lebih nyaman, lebih enak. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena memang saya mencoba untuk mempraktekkan ini ya, sudah cukup lama lah, sudah hampir 2 tahun ini mempraktekkan ini, dan ternyata alhamdulillah membuat pikiran kita lebih tenang, lebih nyaman. Segala persoalan yang muncul itu selalu aja ada solusinya. Entah dari mana, Allah membukakan jalannya, selalu seperti itu. Bahkan kalau di dalam chatting ya, medsos, WA lah yang paling populer. Itu kan sudah ada emoticon ya, emoticon yang melengkapi percakapan kita. Usahakan jangan pakai emoticon yang sifatnya itu tidak positif. Ada emoticon yang orang menangis, ada emoticon orang yang lagi ngambek, biasanya kan mulutnya ke bawah gitu. Jangan pakai itu. Ya, jangan pakai itu. Pakailah emoticon yang mencerminkan, menggambarkan suasana hati yang riang gembira. Walaupun mungkin kita sedang berada pada posisi yang tidak nyaman hati kita. Mendingan nggak usah pakai emoticon gitu lah. Kalau memang kita tidak bisa menghindari itu. Ya Allah, saya baru terkena persoalan misalnya gitu kan, ternyata saya kehilangan uang sekian triliun misalnya. Ya sudah, bisa nggak kita bicara, ya Allah, saya kehilangan duit 15 triliun, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bisa nggak seperti itu? Ya, bisa nggak seperti itu? Ada orang kehilangan duit 15 triliun bisa ketawa, kita kehilangan 50.000 aja ngamuk-ngamuk gitu, misalnya demikian ya. Nah, Bapak Ibu, praktekkan ya, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktekkan dengan disiplin kata. Ini sangat mudah ya, sangat mudah. Kenapa? Karena ini adalah kalimat-kalimat, kata-kata yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada di sekitar kita, cuman kita nggak pernah pakai. Tidak mudah sama dengan sulit, tidak ringan sama dengan berat, belum kaya itu sama dengan miskin, tidak sehat atau kurang sehat karena sakit, dan seterusnya. Nah, marilah kita lanjutkan gitu ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin rahimakumullah, kakak dan adik. Ini kita mencoba melatih doa harian ya, doa harian kita. Misalnya begini nih, saya karyawan di satu perusahaan, kemudian hari ini saya lagi nggak enak banget gitu ya, nggak nyaman banget. Biasanya kalimat-kalimat yang muncul dari kita yang belum pernah mengenal, disiplin kata. Nih, ngomongnya begini, ngomelnya begini. Aduh, gile, hari ini gua di kantor parah banget.
Ya, banyak orang nyebelin yang bikin gue bete sepanjang hari. Ya. Udah gitu, tahu nggak lu, bos pakai marah-marah lagi. Padahal dia sendiri yang salah. Terus apain juga gitu. Pas gue pulang, itu jalanannya macetnya minta ampun. Ya Allah. Akhirnya apa? Kerjaan gue berantakan. Pinginnya sih gue kabur dari perusahaan yang bobrok kayak begini. Tapi mau gimana lagi? Gue kejebak di sini. Kebayang nggak sih kalau kita ngomel seperti ini, apakah aura yang terpancar di sekitar kita itu aura yang positif atau aura yang tidak positif? Lihat kalimat-kalimat yang saya tulis dengan kata yang huruf kapital dan warnanya merah. Hari ini kantor parah banget. Parah banget. Yang terjadi ya parah. Banyak orang nyebelin, yang terjadi nyebelin. Bikin gue bete, yang terjadi adalah bete. Udah gitu, bos gue pakai marah-marah lagi. Yang terjadi ya marah-marah. Ingat, pikiran adalah doa. Ingat LOP, Law of Projection. Kita memancarkan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian alam semesta akan bekerja dan mengembalikan apa yang kita pancarkan kepada kita. Itu prinsip LOP. Kita ingin naik haji, pancarkan saja ke alam semesta. Nanti Allah yang akan mengantarkan kita sehingga kita bisa naik haji. Itu prinsip LOP. Ingat, pikiran adalah doa, ucapan adalah doa. Ketika kita mengatakan parah, yang terjadi LOP kita memancarkan parah keluar, dan parah itu akan balik kembali kepada kita. Ketika kita mengatakan nyebelin, kita memancarkan aura nyebelin keluar, maka yang terjadi aura itu akan kembali kepada kita. Bikin bete sepanjang hari, yang terjadi maka bete itu yang akan kita alami. Bapak dan Ibu, teman-teman, hati-hati. Hati-hati, kalau kita ingin hidup kita lebih nyaman, kalau kita ingin hidup kita lebih tenang, maka ayo mulai berlatih dengan cara apa? Berlatih dengan cara bagaimana kita menerapkan disiplin kata. Pak, tapi kan sebetulnya memang benar, kondisi di kantor saya seperti ini, Pak. Gitu. Kondisi di kantor saya seperti ini, memang begini kondisinya, gitu. Bikin saya tuh nggak nyaman, bikin saya tuh nggak tenang. Oke, nggak apa-apa. Silahkan saja kalau memang merasa seperti itu. Tapi apakah kita tidak bisa rubah dengan kalimat yang lebih baik? Contohnya begini. Hari ini di kantor nggak nyaman. Ingat, nggak itu termasuk kata negasi ya. Saya teruskan dulu. Hari ini di kantor nggak nyaman sekali untuk saya. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu, dia lagi kurang mood, padahal dia juga yang tidak tepat merespon laporan saya. Jalanan penuh, akhirnya kerjaan saya jadi nggak selesai. Inginnya sih saya cari kerjaan lain, tapi belum dapat gantinya. Bapak dan Ibu, kalau kita menerapkan jurus disiplin kata, ingat kata negasi, nggak nyaman, itu yang saya cetak kapital dan warnanya biru kalau di komputer saya. Nggak nyaman, nggak itu termasuk kata negasi yang tidak akan ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Yang ditangkap oleh alam bawah sadar adalah kata nyamannya, maka hati kita akan nyaman. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari, tidak itu termasuk kata negasi yang tidak akan ditangkap oleh alam bawah sadar. Yang ditangkap oleh alam bawah sadar adalah membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu, dia kurang mood. Kurang mood ini ya, moodnya kurang baik maksudnya gitu kan. Kurang itu termasuk kata negasi yang tidak akan ditangkap oleh alam bawah sadar. Yang ditangkap oleh alam bawah sadar itu adalah mood. Moodnya itu lagi bagus lah. Padahal dia juga yang tidak tepat merespon laporan saya. Kata tidak itu adalah kata negasi yang tidak akan ditangkap oleh pikiran alam bawah sadar kita. Sehingga tepat merespon laporan saya. Itu yang ditangkap. Jalanan macet diganti dengan penuh. Macet itu konotasinya tidak positif. Macet itu tidak lancar. Kalau kita mengatakan jalanan penuh, ya insya Allah penuh dengan rezeki kita akan penuh. Atau jalanan itu tidak lancar. Maka yang ditangkap adalah lancarnya. Karena tidaknya itu merupakan kata negasi.
Akhirnya kerjaan saya jadi nggak selesai. Nggak itu termasuk kata negasi yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar adalah selesainya. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain tapi belum dapat. Belum itu merupakan kata negasi yang ya nantinya akan dihilangkan di alam bawah sadar kita. Kondisinya sama. Kondisinya sama, situasinya sama, tetapi kalau kita membuatnya dengan kalimat yang lebih positif, maka saya jamin itu akan menjadi sesuatu yang positif. Auranya akan positif. Teman-teman yang mendengarkan keluh kesah Anda itu juga pasti akan meresponnya juga dengan positif. Tidak seperti kalimat yang tadi, yang seperti ini, parah, nyebelin, bete, marah-marah, salah, macet, berantakan, kabur, bobrok, kejebak. Nah, ini sesuatu yang auranya tidak positif. Tetapi kalau menggunakan kata yang seperti ini, maka auranya itu aura yang positif. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan seperti ini. Yang luar biasa. Hari ini dahsyat banget. Luar biasa. Orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan aku. Bos juga keren deh pokoknya ya. Tinggi suara, sedikit tapi reda, pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh, jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan di mobil kantor. Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan, sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, kondisinya sama dengan ini. Situasinya sama dengan ini. Tetapi ketika kita memperbaiki kata demi kata, yang tadinya kata tidak positif menjadi kata yang lebih positif, ya sedikit lebih positif atau positif, itu akan membuat suasana hati kita itu lebih tenang, lebih nyaman. Ini juga akan memancarkan aura yang baik bagi orang lain di luar itu. Tetapi kalau kita bicara dengan kalimat yang jauh lebih baik lagi, maka yang terpancar apa? Energi yang sangat luar biasa. Ya, energi yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kita menjaga supaya pikiran kita tetap positif. Ini adalah jurus yang kedua yang membuat bagaimana supaya kita tetap positive thinking. Kenapa demikian? Karena kalau pikiran kita positif, maka perkataan kita juga positif. Pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi nasib kita. Kalau pikiran kita positif, maka nasib kita juga akan positif. Kalau pikiran kita itu tidak positif, maka nasib kita juga akan menjadi tidak positif. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Baik, Bapak dan Ibu, ini jurus kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang LOP, Law of Projection, yang kedua ini kita berbicara tentang disiplin kata. Dua-duanya itu jurusnya sederhana. Sederhana. Memang di awal-awal kita, ketika kita mau menerapkan ini tidak mudah memang. Tetapi insya Allah paksakan. Pasti akan otomatis nanti jauh lebih mudah buat kita. Contohnya ketika kita belajar naik sepeda gitu ya, itu kan pasti di awalnya naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Setelah itu kita akan lancar. Naik sepeda motor, nyetir mobil, demikian juga hal-hal yang lain. Jadi kalau kita punya keinginan, kalau kita punya niat yang sangat baik, kemudian kalau kita mencoba memperbaiki kehidupan kita, ya perbaiki dari hal-hal yang sederhana. Baik, ini Mbak Anggi, materinya sampai di sini. Untuk sementara kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas penjelasannya terkait dengan melatih disiplin kata ya. Jadi tadi bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, kata itu kelihatannya simpel ya, hanya dengan kata yang sehari-hari kita ucapkan, ribuan kata kita loncarkan gitu ya, itu apa yang terpikir kan kadang-kadang gitu ya, lagi suntuk kita ucapkan suntuk, lagi bete kita ucapkan bete, ya bete lah seharian gitu kan. Nah itulah kenapa baiknya ada juga guru-guru saya yang lain bilang ya, terkait dengan afirmasi di pagi hari kita mengafirmasi diri kita, I'm great, ya, aku luar biasa, hidup akan berkah hari ini, jualanku laris, manis, ya, saya juga pernah belajar dengan Bunda Ririn, gitu ya. Jadi di pagi hari kita memancarkan kata-kata yang keluar itu adalah hal-hal yang positif, sehingga seharian nanti itu magnetnya datang tuh,
hal-hal yang positif yang kita ucapkan, doa-doa kita tadi, itulah yang akan terrealisasi ke dalam kenyataan di hidup kita. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat ya, setiap saya membalas pesan atau pada saat ada yang konsultasi, pada saat saya membuat copywriting, itu biasanya di endingnya saya selalu mengucapkan doa. Setiap komunikasi chat dengan saya akan tutup dengan doa. Kenapa? Doa itu adalah kata yang kita ucapkan buat misalnya orang yang kita sedang komunikasi ya, tapi itu akan kembali kepada kita. Itu ada ilmunya lagi, nanti jurusnya namanya kickback ya. Jadi tadi kata itu kita selalu ucapkan hal-hal yang positif. Luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Pak Farid untuk materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, juga saya pribadi ya, bisa mempraktekannya dengan istiqomah ya. Dan inilah kenapa kita setiap minggu agar diricas lagi, dan diricas lagi. Dan akhirnya sampailah kita hampir di penghujung acara. Namun seperti biasa Pak Farid, sedikit kita akan ada doa bersama dulu ya Pak Farid. Oke, silakan Mbak. Baik, silakan Pak Farid. Baik Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Seperti biasa kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kelancaran kepada kita. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Allah telah memberikan kesuksesan. Makanya acara ini bisa berlangsung dengan sangat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar dan sholawat. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama. Kami mohon kesehatan badan ya Allah. Kami mohon limpahan ilmu, keberkahan rezeki. Kami mohon diberikan kesempatan bertaubat sebelum datangnya maut. Kami mohon diberikan rahmat pada saat datangnya maut ya Allah. Dan kami memohon ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan berikanlah ampunan pada saat yaumil hisab kelak. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa suami atau istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah negara kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku berada dalam perintah iman sesuai dengan perjanjian-Mu sebatas kemampuanku ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku ya Allah. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Maha Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang sesat. Ya Allah, ya Rabbana, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu. Bukanlah keimananku, limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Begitu bermakna ayat cintamu, setiap insan yang padamu bersimpuh mengadu. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimahumullah, inilah sesi yang ke-18 Morning Talk kita di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan karena semata-mata kelemahan diri saya sendiri. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, dan terakhir kami ucapkan juga terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah Bapak Ibu semuanya, dan tentunya jazakallahu khair Pak Farid atas sharingnya pagi hari ini ya. Tentang disiplin kata sering kita dengar di Ilmu Rezeki, tapi kali ini insya Allah lebih lengkap dan lebih membuat Bapak Ibu semuanya paham ya di balik tadi keutamaan kenapa kita harus menjaga kata-kata kita ya. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kembali kita nih habis selesainya di jam 7.30 ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya agak molor Bapak Ibu, karena kami menyampaikannya benar-benar supaya full package gitu ya, supaya lengkap bisa disampaikan materinya. Dan sampailah kita di penghujung acara Morning Talk Spiritual Journey ke-18 pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di setiap pagi hari. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan materi apa yang telah disampaikan oleh Pak Farid, dan tentunya bisa semakin membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kemuliaan buat Bapak Ibu sekeluarga. Sekali lagi kita doakan Pak Farid mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, lancar segala aktivitasnya, dan selalu dalam rahmat dan perlindungannya ya untuk Pak Farid dan keluarga. Amin. Baik ya, dan terakhir seperti biasa kita ada sesi foto bareng terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan yang yang di Zoom boleh di on kan kamera videonya. Oke, Mbak Nurul sudah siap. Baik, seperti biasa ya, tangannya begini, benar sekali Mbak Nurul ya. Oke, tangannya begini. Ya, tangannya dikadang ke atas. 1, 2, 3. Oke, kemudian angka 1. 1, 2, 3. Bentar, saya lihat layar berikutnya. Oke, baik. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Baiklah, sampai jumpa kalau gitu di lain kesempatan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Stay tune terus dan ikuti di topik-topik berikutnya, tentunya akan lebih menarik lagi ya. Terima kasih, selamat happy weekend, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarganya ya. Terima kasih. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyambung bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.